Oke guysku, welcome back with me di channel YouTubeku Nafil Mungil. Nah guys, di videoku kali ini aku mau membahas perjalanan karirku sampai saat ini. Karena dari kalian banyak banget yang request, Mas Nafil bikin konten perjalanan karir mulai sebelum kenal tim Mama Lela sampai sekarang. Oke, aku mau nurutin itu. Yang pertama-tama aku mau memperkenalkan diri. Nama aku Hairon Nafil. Aku asli Malang, orang tuaku Madura. Saat ini aku di tim Mama Lela menjadi sebagai peran Pak RT. Pasti dari kalian banyak yang tahu lah ya. Oke, ambil santai ya. Aku mau cerita dari awal. Lulusanku itu aku sampai mandek di SD guys. Jadi untuk ijazahku iku sampai SD ini kita mulainya udah dari sekolah guys ya, udah agak dewasa lah ya. Masuk toko cilik, aku lek sing cilik kan yo gak eling-eling banget kayak ngono lho rek. Jadi aku habis sekolah SD itu dulu pengennya sih aku ngelanjutin ke SMP, SMA ya. Dan ternyata dari orang tua itu nggak setuju. Orang tua lebih memilih aku untuk dipondokkan. Jadi aku waktu di pondokno itu lebih tepatnya aku disuruh orang tuaku. Dan aku masih belum bisa jauh sama orang tuaku kayak gitu guysku. Aku tuh sih koyok gak feeling like mondok kayak gitu. Pengenku sekolah. Alhasil aku di mondokno. Dan ini yang banyak pertanyaan dari kalian, Mas Nafil pernah mondok di mana? Jadi dulu aku itu mondok di Al Furqon, di Muring, dekat sama rumahku di Gusawa. Jadi di sana itu lebih ke qiraah sab'ah, hafalan Al-Qur'an. Aku mondok itu 6 tahun guys. Dari 2000 berapa ke 2000 berapa aku lupa. Jadi aku mondok 6 tahun. Itu qiraah sab'ah, sebagian udah musafahah, ada juga yang belum. Dan aku waktu di pondok itu untuk hafalan Al-Qur'annya itu memakai Imam Ibnu Amir. Jadi di pondok itu aku untuk hafalannya qiraah sab'ah aku pakai Imam Ibnu Amir, Rawi, Ibnu Dakwan, dan Hisham. Aku pernah hafalan sampai 30, cuman aku di waktu juz 27 kalau nggak salah itu aku sakit guys, jadi nggak ikut setoran. Selama 6 tahun akhirnya aku memutuskan boyong. Akhirnya aku koyok nggak kerasan kate balik. Akhirnya aku boyong, bukan karena apa, jadi aku boyong karena aku nggak kerasan. Nah, ini mulai cerita dari setelah mondok. Ini perjalananku di luar pondok ya guys ya. Waktu keluar pondok aku itu gak duwe kerjaan rek. Dalam arti gak duwe pandangan aku mau ngapain setelah mondok. Ternyata aku ikut orang tuaku. Waktu itu jualan soto. Nah dari situ akhirnya aku tuh kan punya paklik, adik bapakku. Nah adik bapakku itu jual HP, mau jual HP-nya waktu itu masih Samsung Galaxy Young. Galaxy Young itu waktu zamanku itu 2000 berapa aku lupa, itu wis istimewa kayak gitu guysku, Android pertama. Baru kan didol. Ceritanya itu di tuku koncoku arek pondok. Jadi aku antar ke pondok, terus dari temanku itu gini bilang nang aku rek, kok lek kate ngedol HP, dolen nang kene lho. Nah waktu itu cek zamani Facebook. Cek zamani Facebook, aku dikanani mbek koncoku lek kate ngedol HP nang kene, kate golek HP nang kene. Dari situ aku punya pikiran. Aku waktu itu punya modal uang 100.000 kalau nggak salah. Ini perjalanan mulai ke bisnisku guys ya. Mulai perjalanan bisnis. Aku punya modal 100.000. Mari ngono aku cari-carilah HP di sana, kan di forum itu menjual dan beli HP. Waktu pertama kali aku dapat itu aku inget HP Cross.
HP cross biasa yang QWERTY itu aku dapat harga 40.000 waktu itu. Terus tak jual 50.000. Dan waktu itu COD rek. Kan aku koyo bayangno COD ku tak kira no ndek TV-TV. Ternyata COD ku menan ono dan itu terjadi ndek aku. Jadi aku koyo gumun. Ternyata ono ya COD ku. Tak kira ndek TV-TV tok. Dari situ aku hasil 10.000. Modalku yang awalnya 100.000 jadi 110.000. Mari ngono tak kulakno maneh lah yang lebih tinggi dikit seperti Android Cinaan gitu guysku. Teko kono aku mulai wani dari uang 100.000 itu aku bisa dapat sampai 1 juta. Ini awal mula aku bisnis dan itu aku masih bantu orang tuaku jualan soto. Jadi aku jual soto, iku ambil COD-an HP, pati 10.000, 20.000, 30.000 tak telateni sampai aku jual charger gitu tak jual koyok pati 20, selawe, iku tak dol. Nah, dari uang 1 juta itu akhirnya aku mikir karena aku udah punya kerjaan, akhirnya aku ikutlah arisan. Ikut arisan yang dikit-dikit dapat 4 atau 5 juta gitu. Akhirnya aku punya modal. Uang arisan ini tak buat modal HP. Aku mulai kulaan sing harga 1 juta kayak gitu tak jual. Batine 100, 200 tak kelompokno 100, 200 tak kelompokno. Akhirnya aku mulai merambat nang teman-teman, banyak teman-teman sing kayak bakulan kayak gitu. Terus duwe kenalan koyo HP ku akeh, kenalan nang kene nang kuno. Akhirnya duwe channel enak, duwe channel HP, karek jumuk gak usah golek HP kayak gitu guysku. Dan selang beberapa tahun bertemulah aku dengan Bos Gadget Store. Jadi aku dulu itu kerja di Bos Gadget. Awalnya itu ya aku kayak cari-cari barang di OLX. Itu aku mulai kulaan iPhone 5C, kulaan yang harga-harga 4 juta, 5 juta. Aku mulai berani karena aku ngerti ya HP ku sing dicek opo ae, normal opo enggak ya aku sudah ngerti. Terus mempunyai pengalaman. Dari situ aku kenal Bos Gadget. Aku COD-an beberapa kali beli HP. Terus ternyata aku dapat telepon dari Bos Gadget itu. Di telepon diajak kerjasama, jadi aku diajak untuk kerja bareng sama Bos Gadget. Nah dari situ aku pamitan nang wong tuaku kalau aku mau kerja. Ternyata sama orang tuaku waktu itu bilang ojo kerja ambek wong liya, kerja ambek bapak ae. Tapi aku pengen mempunyai pengalaman guysku, saking aku pengen mempunyai pengalaman. Hari aku iki mulai kerjaku di hobiku HP. Jadi mulai dulu aku emang suka nang HP. Akhirnya orang tua aku disetujui. Aku berjalan ikut Bos Gadget. Mulai dari yang pertama belum punya toko sampai punya beberapa toko. Mungkin aku berjalan sama Bos Gadget itu sekitar 4-5 tahun lebih lah guysku. Nah berjalan di Bos Gadget lama, aku udah mulai lebih paham lagi tentang HP. Aku udah nggak ngewangi wong tuaku, jadi kerjaku fokus nang counter kayak gitu. Akhirnya adikku madon sing ngewangi wong tuaku. Mari ngono aku dodol HP ku selama 6 tahun itu. Alhamdulillah ya banyak juga pengalaman, banyak teman dari counter sini counter sana dan aku ngerti tentang HP perhatian. Sampai sekarang pun aku masih ngerti dan itu masih belum hilang jiwa-jiwa maklarku dodolan HP ku sih belum hilang sebenarnya sampai saya kira. Jadi lek koyo ono ngedol HP nang aku sik kate jomo kayak ini masih bisa loh cuan, meskipun 100-200 itu lek ditelateni ya iso tadi akhirnya. Jadi kalau kalian itu jangan sampai meremehkan pekerjaan. Batimu 20-30 lek dikelumukno lho iso akeh. Aku berjalan dari 100.000 bisa sampai berapa puluh juta kapan hari itu. Nah setelah itu aku kerja di Bos Gadget.
lama, sekitar 6 tahun atau 5 tahun 6 tahun mungkin. Nah dari situ akhirnya aku ada panggilan guys, ada panggilan dari temenku, itu panggilan dari Bali. Panggilan dari Bali itu aku disuruh rekaman ngaji, dan itu di channel yang gede banget, udah familiar banget. Semua orang kalau lihat channel itu mungkin udah tahu, pokoknya ini channelnya gede menurut rek. Dan itu aku langsung pamit ke bosku, aku nggak ada masalah sama bosku, aku pamit baik-baik. Dan sama bosku alhamdulillah waktu itu diizinin. Oke, kalau mau emang ini semoga jalanmu. Tadi aku dari situ putus dari bos gadget, bukan putus sih, cuman keluar kayak gitu guysku, tapi hubunganku masih baik. Nah waktu itu aku tiket pesawat udah dibelikan, udah deal semua. Aku mau berangkat ke Bali untuk rekaman ngaji. Hamin 1 sebelum berangkat, aku ambil mushafku ke temanku ke Wonokoyo, malam banget. Aku udah preparein semua sampai aku ambil ke Wonokoyo, lumayan jauh dari rumahku. Waktu Hamin 1 itu aku seneng banget, ya antara seneng ambil sedih, soalnya meninggalkan orang tua jauh kayak gitu kan. Aku orang itu saya nggak bisa jauh ambil orang tua aku kayak gitu loh guysku. Mari ngono, waktu aku mari juk mushaf jam 11 malam kalau nggak salah, saya ingatku jam 11 malam aku turu. Nah waktu itu rumahku masih di bawah guys, aku turu di ruang tamu. Biasanya aku turu di dhuwur ambek adikku. Waktu itu aku turu di isor, di sebelah kamare orang tuaku, di ruang tamuku. Aku tidur, subuh dibangunin karena pesawatku jam 7 pagi, seingatku jam 7 pagi. Tiket udah keluar, semua sudah barang tak preparein, sudah siap berangkat. Subuh aku bangun, aku kaget guys. Subuh aku tangi, kanan kiriku wong tuaku, dan wong tuaku nangis ngejel. Ambek ibuku sik gendong Aksa posisi masih umur sekitar belum 1 tahunan, mungkin masih kecil banget Aksa, mungkin masih bulanan ya, bulan atau 1 tahunan lah, masih digendong. Dan waktu itu aku kaget, subuh aku dibangunin, kan kiriku ibuku, kananku bapakku, ibuku ambek gendong Aksa. Ibuku nangis ngejel. Loh, takon aku, sama nopo kok nangis, tak ngombe aku. Akhirnya aku ngomong, aku gak iso tuh ambil sampean nak, sampean gak usah budalang Bali yo. Ya aku bingung, aku nangis, posisiku aku nangis, sebelah kananku bapakku melok nangis. Ya bingung tahu perasaanku ya opo, wis campur aduk. Sing di Bali ngenteni aku tiket sembarang kali terus metu, aku sih karek budal tok, aku pamit bosku, disangoni bosku barang, terus aku gak sido budal. Ya bingung waktu itu aku. Terus ya opo, iki aku ya opo. Bapakku nangis, sing makku ngomong, waktu itu posisi adikku Aksa pas loro wisan guysku. Pas waktu sakit itu mau dirawat ke rumah sakit. Ya opo, perasaanku waktu itu emang bener-bener bingung, aku nggak tahu harus gimana. Akhirnya bapakku telepon orang Bali, telepon minta maaf dan lain sebagainya. Alhamdulillah dari orang Bali dimaafin, tapi aku tetap sungkan guys. Karena apa? Karena aku udah dibeliin tiket dan lain sebagainya, aku udah mengiyakan, ternyata nggak jadi berangkat. Terus aku mulai subuh sampai jam 9 atau jam 10 pagi itu aku nangis di bawah, di ruang tamu. Iku aku nggak iso turu. Tadi mek gelibat-gelibet ambek nangis ngejel, aku bingung antara mau berangkat sendiri atau enggak. Aku sik bimbang sampai aku tanya ke orang tua aku lagi, ya opo, aku ti budal iki. Ojo budal. Ya mungkin emang belum waktunya dan belum rezekiku juga. Jadi aku memutuskan nggak berangkat. Terus dari orang tua ibuku marani aku lah. Waktu itu jam 9 pagi atau jam 10, aku ambil nangis. Terus diomongi, gak usah kerja ado-ado,
kerja di Malang ae. Kan waktu itu rumah umiku emang bener-bener kosong guys, jadi nggak ada tempat kosong yang nggak ditempati. Akhirnya aku suruh buka counter. Nah dari situ aku akhirnya mulai apa ya, aku mulai kayak ya wis lah, mungkin iki kurang rezekiku aku budal nang Bali, dan aku wis mulai rada enak. Akhirnya aku dimodalin sama orang tuaku. Waktu itu aku nggak pegang uang karena habis beli sepeda, waktu itu beli sepeda Vario, hasilnya aku totalan HP. Maka nih semangat ya, yang lagi kerja itu semangat. Nah jadi waktu itu aku buka counter, ambil saudaraku, ambil masku. Modal waktu itu 20 juta. Aku jual HP second dan juga jual kayak kartu-kartu perdana kayak gitu guysku. Dapat 2 tahun, kalau nggak salah 2 tahun itu tutup rek. Tutup karena bukan bangkrut ya. Jadi tutup itu ya karena kemauanku sama Pak Masku ae, karena mungkin waktu itu masih suka main, jadi di counter itu jarang dibuka kayak gitu. Is problem-problem kayak kecil lah, problem-problemnya itu kayak karena sering ninggal no counter, terus sering ada acara-acara kayak gitu. Tapi aku waktu itu masih hubungan bagus sama bosku, bos gadget itu. Ya nggak marah, ya marah tapi nggak sing marah banget sampai akhirnya nggak dimaafin. Aku tetap sampai sekarang pun sama bos gadget itu masih hubungan baik. Dari situ aku bener-bener rugi nominal ya puluhan juta. Tapi aku nggak berhenti dari situ guys, aku nggak berhenti, aku tetap jadi bakul HP, nggak punya counter, aku main ke anak-anak, main ke anak-anak sambil jualin punya anak-anak, jual punya anak-anak, jual punyaku. Nah waktu aku berjalan masih jual HP, dan aku masih ingat sampai sekarang, waktu bulan puasa, tempat counter yang tak buat jual itu kan rumah orang tua ibuku, umiku ambek abahku di kono rek. Posisi waktu itu bulan puasa siang habis sholat zuhur, aku ke rumah temanku yang ada di Bonul. Ke rumah temanku itu aku ditelepon adikku Madon lek gak salah. Waktu itu ditelepon Madon, ada kabar duka, abahku meninggal dunia. Posisi itu aku kaget, soalnya abahku nggak sakit apa, tiba-tiba meninggal dunia. Kaget aku, langsung pulang. Nyampe rumah counter, ternyata wis rame wong. Ibuku sempat semaput, mbak ibuku sempat semaput, nangis ngecil dan nangis hari aku ngaji. Terus berselang waktu, akhirnya alhamdulillah waktu itu diberangkatin umroh sama umiku. Karena mau gantiin abahku yang kan itu mau umroh guys, kayak gitu, mau umroh 2019 mau umroh, abahku meninggal, akhirnya diganti nang putu-putu nih, termasuk aku. Nah setelah berangkat umroh itu, aku pulang umroh. Nah ini yang banyak pertanyaan juga. Sama nih Mas Dika tuh sedulur teko apa Mas? Jadi adik ibuku, ayahnya Naura itu nikah sama adik Mas Dika. Waktu setelah umroh dapat beberapa bulan menikahlah ibu Naura ambek Pak Lekku. Ya Pak Lekku adik ibuku. Dari situ akhirnya kita saudara. Selang beberapa waktu 2020 itu Mas Dika masih Q&A, masih main Q&A. Aku sih jualan HP guys. Aku tetap total HP waktu itu. Aku jual HP itu lama banget sampai sekarang loh. Aku total HP waktu itu. Ya tetap kayak COD-an, cuan 100, 200 tak ambil, cuan 100, 200 tak kelompokno, kayak bayar arisan. Aku sering dulu ikut arisan. Ya mungkin pikiranku kalau gak tak ikutin arisan mungkin aku nggak bisa dapat apa-apa, jadi ambil aku tak tabung. Kalau nabung sendiri pun aku nggak bisa,
Pasti kalau nabung sendiri nanti pasti kurang uang itu buat beli ini beli itu beli ini beli itu. Kalau arisan kan emang dititipkan kayak gitu ya guysku ya. Nah tahun 2020 itu Mas Dika Q&A, akhirnya Mas Dika bikin konten. Awal mula aku masuk Mama Lela, ini dari kalian sebagian pasti ada yang tahu, banyak yang tahu lah ya. Iku waktu Mas Dika udah mempunyai punya endorse, itu aku sering chat Takim, karena Takim itu temanku dari lama. Bahkan aku waktu kerja di counter itu sama Ayah Takim guysku. Di counter pertama sama Bos Gadget itu sama Ayah Takim. Dan itu aku berangkat bareng Ayah Takim, pulang bareng Ayah Takim waktu di counter. Ayah Takim gak lama di counter, mungkin 1 tahunan Ayah Takim keluar, aku masih lanjut sampai 5-6 tahunan. Nah setelah Mas Dika jadi selebgram, udah mempunyai endorse, itu aku sering hubungi Takim. Nah sering hubungi Takim, minta endorsean Mas Dika kayak Kim, Mas Dika mari endorse mie yo, aku njaluk kok Dika ya mbak Ayah Takim, siap Mas Dika. Hari lama-lama aku kayak Kim njaluk endorsean gini-gini ya mbak Takim kok aku dewe, mungkin Takim sungkan ya. Hari aku berangkat lah ke rumah Mas Dika, karena aku canggung sama Mas Dika tuh emang satu kampung guys, tapi nggak pernah nyapa. Kalau ketemu ya mungkin nyapa mas seperti itu, nggak sing kumpul tiap hari. Akhirnya udah mulai yo gak deket-deket banget, mungkin masih canggung-canggung. Mulailah Mas Dika itu upload konten-konten seperti Mama Lela sekarang itu, tapi dulu masih Mas Rasel, Mas Fikral, Takim, Mas Faiz sama Mas Dika. 5 orang ini guysku, 5 orang. Dan itu kontennya masih 1 menit di Instagram. Terus waktu syuting hujan-hujan itu cuman ada Mas Dika, Mas Fikral sama Ayah Takim. Akhirnya Mas Dika ini kekurangan kameramen. Akhirnya akulah ditelepon. Aku ditelepon. Waktu itu aku masih makan mie, masih beli mie belum matang mie-nya. Pas udan-udan ditelepon, dikontakin kameramen. Budal aku seneng budal dari kameramen. Terus Mas Dika pinjam motorku dibuat properti syuting. Sepeda aku Scoopy ku mlebu YouTube Mas Dika. Aku seweneng biyen. Seweneng pol sak pol-pole. Wah, dia rasanya koyo, wih, sepeda aku mlebu di kontene Mama Lela ngono. Lama berjalan lama, ya wis kumpul Mas Dika, keluar bareng, ngopi aku ikut, ngopi ikut. Akhirnya Mas Dika butuh admin, terus butuh peran juga. Akulah dimasukkan sebagai Pak Penghulu. Waktu awal itu aku menjadi penghulunya Mama Lela sama Ayah Takim waktu cerai. Penghulu. Dan itu aku nggak ada sing koyok punya pengalaman untuk acting dan lain sebagainya. Aku nggak punya, karena aku bener-bener nggak bisa apa-apa. Aku dikini mek bakul HP, aku dikini orang biasa sing ya semuanya anak-anak itu dari nol, emang bukan dari orang kaya ya, amit sewu ya, bukan apa ya, dari orang sederhana semua. Dan itu Mas Dika mulainya itu wani gitu loh guysku. Akhirnya aku diikutin sebagai Pak Penghulu. Itu dalam 1 bulan aku main cuma sekali, beberapa bulan 1 kali. Akhirnya aku masih ingat, aku awal main menjadi Pak RT itu di bulan Agustus. Ya, di bulan Agustus terbitlah seorang RT Frankie alias Nafil. Dari situ aku syuting guyang-guyu, balik salah. Tapi waktu itu masih beberapa anak aja ya. Berjalannya waktu banyak sampai sekarang 15 orang. Iku waktu itu banyak banget cerita lek koyo aktingku sik kurang, aktingku selengean. Intinya itu dulu itu bener-bener koyo apa ya besok perjuangan itu Mama Lela itu bener-bener sangar. Syuting keluar. Kalau sekarang syuting keluar tuh nggak bisa guys. Dan aku bersyukur banget. Dari situ aku bahagia banget. Udah kumpul sama Mas Dika, kumpul sama anak-anak semua. Sering aku dulu itu tidur di rumah Mas Dika.
Terus apa ya lek ngaran rek yo? Pengalaman di Mamalela tuh banyak banget. Dari mulai aku yang nggak punya apa-apa sampai sekarang alhamdulillah aku udah punya mobil, punya tabungan, udah bisa apa yang aku pengen ini sekarang udah alhamdulillah. Mungkin aku bisa beli apa sih rek yo, intinya itu kita nggak usah putus asa, kita tetap berusaha apapun yang kita bisa lah iso iku diusahakno, ojo mek meneng tok, kita harus belajar. Oh boy, aku sampe bingung lah kate ngarani ku rek yo. Is bersyukur banget lah. Yang awalnya aku nggak dikenal orang, sekarang banyak orang yang sayang nang aku, banyak orang yang kalau ketemu aku apa ya, kayak bangga, bahagia ketemu aku. Sebuah prestasi sing dariku yang aku pikirkan dulu nggak mungkin terjadi, alhamdulillah sekarang terjadi. Tapi dari dulu emang aku tuh orangnya pengen banget yang dikenali banyak orang kayak gitu guysku. Tapi bukan arti aku ki sok ngartis, bukan ya. Tapi aku ki emang punya tujuan, kayak punya cita-cita dulu itu kayak menjadi orang yang banyak dikenal orang gitu loh guysku. Alhamdulillah sampai saat ini ya wis, kalian tahu sendiri Mamalela sekarang gimana. Pokok tetap support kita guysku. Aku mulai bingung ngomong gitu, aku belepotan dari tadi ngomongnya. Mungkin kalau kalian nggak ngerti, mohon maaf ya guys ya. Ya intinya mungkin perjalananku, karirku mulai lulus SD sampai sekarang, sampai sini dulu. Intinya apa ya, intinya ya ngono iku lah rek. Aku cuman singkatin nerangno kadang bingung ti ngomongin ngono lho. Jadi pesanku buat kalian, jangan sampai putus asa, jangan sampai kalian itu males-malesan. Kalian pengen apa? Cobaan. Iso gak iso cobaan. Ojo me turu tok ya. Intinya ngono lah. Apa mana yo? Aku lali. Ya wis, iku wis. Oke ya, untuk kontenku mungkin sampai sini dulu. Kalau kalian belum mengerti mungkin nanti bisa ditulis di komentar. Aku rada bingung usan ngomongnya. Dan ini juga udah adzan isya. Oke. Konten sampai sini dulu. Pokok intinya aku sekarang harus bersyukur bisa sampai saat ini. Dan terima kasih kepada kalian semua yang udah support aku, support Mamalela Team sampai saat ini. Tetap jangan bosan-bosan dengan konten-konten kita. Cukup sampai segini. Cukup sampai di sini kontennya. Assalamualaikum. Dan kalau kalian pengen, Mas aku pengen tahu, aku kepo ambil perjalanan karirnya Mas Dika, kayak Takim dan lain anak-anak tim Mamalela, kalian bisa komentar di bawah siapa dulu yang mau aku ajak ngobrol tentang karirnya. Kalian tulis di komentar. Oke, seperti itu aja wis. Terima kasih. Assalamualaikum, sampai ketemu di kontenku selanjutnya.